Kembali lagi di video saya pada kali ini. Ceritanya YouTube ini sudah menghasilkan uang, akan tetapi belum bisa saya cairkan karena rekening saya diblokir oleh pihak YouTube. Intinya kayak gitu teman-teman. Jadi sekian lama saya ngonten, sekian lama saya membuat YouTube, video YouTube saya post, kadang saya mencoba untuk mengupload setiap hari, akan tetapi karena perihal suatu pekerjaan dan kegiatan yang lain, kuliah, belajar dan lain sebagainya, sehingga YouTube ini mangkrak dan terbengkalai. Akan tetapi saya mencoba untuk bangkit kembali membuat konten agar punya karyawan, agar punya editor, agar saya bisa membuat suatu komunitas yang lebih besar lagi dan menginspirasi diri saya untuk berbuat meninggalkan suatu charity kepada orang-orang. Tapi ini semuanya juga butuh effort dan jam terbang dan juga perlu jangka panjang teman-teman. Sehingga teman-teman silakan apabila memiliki ide suatu inovasi yang luar biasa, tulis di kolom komentar. Sehingga apa yang telah kalian tulis di kolom komentar tadi bisa jadi itu adalah bagian dari ide atau dedikasi teman-teman terhadap saya dan suatu tujuan yang ingin saya bangkitkan kembali. Oke, pada video kali ini kita tidak ingin membicarakan ide-ide yang tadi. Ya udah terlalu jauh kita membicarakan di luar topik yang ingin saya bahas. Pada intinya saya udah ngonten sekitar 2019, tapi YouTube-nya kecil, masih gini-gini aja. Tapi ada satu YouTube yang besar, yaitu namanya Pensil Indonesia, tetapi udah didismonet oleh YouTube. Jadi yang tadinya udah mendapatkan uang, sekarang tidak mendapatkan penghasilan lagi. Sehingga yang terjadi adalah tidak ada uangnya. Tapi ada dua channel yang sudah dimonetisasi. Channel ini satu dengan yang dua yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Sehingga ketika channel ini kok sampai kena pelanggaran lagi, nganu Pak, pusing. Sehingga otomatis penghasilan juga menurun, pemasukan juga semakin meminim, sehingga saya harus punya alternatif yang lain, yaitu apa? Betul, freelancer. Oke, pada kesempatan kali ini saya juga banyak ingin menyampaikan beberapa hal seperti bagaimana kita mendapatkan uang dengan freelancer, fotografer, editing video atau tag video di lapangan dan lain sebagainya. Atau bahkan kalian menjadi seorang dokumenter saja pada acara-acara event-event tertentu seperti itu. Akan tetapi hanya cukup ngevideoin aja, terus itu file mentah-mentahannya kasihkan ke orangnya. Atau bisa juga plus paket, ambil paket plus untuk sekalian editing dan memberikan ya sentuhan-sentuhan estetik untuk klien itu. Akan tetapi ini sudah beda topik sebenarnya. Padahal saya ingin membicarakan tadi YouTube. Kenapa saya mudah mendapatkan hasil seharusnya tetapi yang ditangguhkan. Ini malah bahas tentang bagaimana cara mendapatkan uang selain YouTube. Sebenarnya ini sudah keterkaitan atau sudah ada saling kesinambungan, akan tetapi nggak masalah. Yang penting ini saya ngobrol aja, yang penting menuangkan segala unek-unek yang ada di pikiran saya dan tidak membeku dan tidak pusing di kepala ini. Kan otomatis setiap hari kita mendapatkan informasi yang begitu banyak masuk ke dalam pikiran kita saring, kita bicarakan atau kita obrolkan, atau bahkan obrolan-obrolan yang buku kita baca, informasi media sosial yang kita terima, yang kita lihat, yang kita baca setiap hari, otomatis kan masuk di dalam pikiran. Kalau pikiran ini penuh dan tidak dikeluarkan, otomatis mador. Itu teman-teman. Sehingga saya kadang perlu membuat video ini terus menerus gitu loh, continue and consistent and istiqomah, al istiqomatu khairun al fikharomah. Pada intinya channel ini tuh sudah mendapatkan uangnya sudah $100, tetapi tidak bisa diambil disebabkan rekening saya ditangguhkan oleh pihak YouTube. Bagaimana saya agar bisa mendapatkan gajian itu? Saya harus membuat rekening baru lagi. Seperti itu teman-teman. Yang terjadi adalah solusi pertama yaitu saya harus membuat membuat rekening baru. Solusi kedua nggak tahu sih, satu solusi aja sih.
Mungkin saudara-saudara atau teman-teman YouTube nih barangkali punya ide atau solusi atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Barangkali komentar-komentar teman-teman yang ada di sana itu bisa membantu saya bagaimana untuk mencari dan bisa mencairkan uang yang ada di YouTube ini, gitu kan. AdSense-nya udah ada, masukin pajak udah, tapi rekening saya ditutup oleh pihak YouTube. Tapi tidak apa-apa, harap bersabar, ini ujian seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut cerita berikutnya. Sehingga tadi apa yang telah saya lakukan nih, kalau saya gantungin uang atau hidup dengan YouTube, dengan penghasilan yang saya lakukan seperti ini, sepertinya belum mampu. Sehingga kalau teman-teman seandainya ingin menjadi seorang kreator atau istilahnya di sini ya, ini konteksnya YouTuber gitu ya, YouTuber, jadi kontennya YouTuber, terus setelah itu mendapat uang dari YouTube dan uangnya seandainya tidak seberapa tapi kamu menggantungkannya, otomatis jangan, tidak saya sarankan, tidak saya rekomendasikan, karena kalian itu harus apa coba, harus kerja seperti orang-orang dulu. Setelah itu kamu bekerja sambil membesarkan YouTube ini sampai channel teman-teman bisa, sampai channel Anda, sampai channel kamu bisa dimonetisasi dan mendapatkan uang, baru kamu silakan kalau keluar. Jangan keluar dulu kalau seandainya penghasilan belum di atas 4 juta. $400. Kalau $1 itu hanya 100, kalau $1 itu, kalau $100 itu 1.300.000, kalau $400 itu mungkin sekitar 5 juta ke atas, kurang lebih seperti itu. Jadi pada intinya cerita pada kali ini adalah channel saya di monetisasi yang satu, yang saya sebutkan di awal, sehingga penghasilan saya menurun. Dan kedua, YouTube ini sibuk tidak saya openi, istilahnya tidak ada yang post lagi, sehingga yang terjadi saya harus mencoba untuk kembali lagi di dunia kreatif saya. Sama nih kerjaan, sementara ini kan saya disibukkan oleh pekerjaan, tetapi pekerjaan saya juga ngedit video. Pulang ke rumah sudah pusing dengan pekerjaan kreatif yang ada di kantor, sehingga pulang udah males. Karena apa? Yang tadinya hobi sudah menjadi pekerjaan, sehingga kita pulang cari hobi yang lain. Salah satunya apa? Membaca, maybe. Buku saya mana? Samping-samping itu banyak buku sebenarnya dan berantakan. Oke teman-teman, kalau sepertinya ada suatu pembicaraan atau ada pertanyaan atau ada suatu unek-unek, bahkan ide dan gagasan suatu evolusi seperti yang sudah saya sampaikan ide tadi, yaitu membangun komunitas konten kreator, terutama deh di lingkungan saya. Bisa jadi nanti merambat ke desa saya, kecamatan, kabupaten, dan lain sebagainya. Kalau nasional udah banyak orang-orang besar. Mungkin cukup di lingkungan kita sendiri, kita bagaimana memunculkan ide-ide kreatif itu, potensi-potensi yang kreatif itu, dan mendorong mereka untuk menjadi seperti yang mereka inginkan, tidak harus seperti yang kita inginkan gitu. Terima kasih, begitu saja. Semoga ini menjadi sebuah cerita yang sedikit menginspirasi. Kalau seandainya tidak, ya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalam.